Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Fernansyah dengan NIM 250 30 10 20 556. Di sini saya akan mempresentasikan atau membuat video presentasi ujian akhir semester dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen pengampu Dr. Arni Karina, SE MSIM. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas 3 soal. Oke. Untuk yang pertama itu ada 2 pertanyaan. Yaitu yang pertama itu membuat neraca untuk kemitraan Mortin, Oscar, dan Trend pada tanggal 2 Januari 2011. Jadi tepat setelah penerimaan trade dengan asumsi bahwa aset dinilai kembali dan goodwill diakui. Yang kedua itu membuat neraca untuk kemitraan Morten, Oscar, dan Trade pada tanggal 2 Januari setelah penerimaan trade dengan asumsi bahwa aset tidak dinilai kembali. Oke. Nah, selanjutnya itu di sini kita bisa lihat ada preliminary calculation atau perhitungan awal. Untuk yang pertama itu ada trend investment. Nah, trend investment ini adalah tren menyetor modal awal berupa kasnya itu sebesar $95 ditambah dengan building at fair value atau bangunan atau nilai wajar sebesar $120. Jadi total investment trendnya itu sebesar $215. Nah, yang preliminary calculation yang kedua itu ada old partner net asset atau aset bersih dihitung dari total aset dikurangi kewajiban. Jadi yang pertama itu nilai buku aset lama sebesar $270 dikurangin $50, yaitu utangnya itu sebesar $50. Jadi aset bersih nilai buku itu sebesar $220. Terus yang ketiga itu old partner net asset atau aset bersih nilai wajar. Jadi nilai wajar asetnya itu sebesar 440 dikurangi dengan $50 itu utang. Jadi aset bersih nilai wajarnya itu sebesar $390. Nah, selanjutnya itu ada trend interest sale sebesar 1/3. Maksudnya itu tren memperoleh 1/3 bagian dari kepemilikan persekutuan. Oke, selanjutnya itu ke pertanyaan. Jadi yang pertama itu kita akan membuat balance sheet asset revalued and goodwill recognized. Jadi menghitung nilai total persekutuan. Nah, untuk implement total value itu sebesar $215. Berarti kan dibagi 1/3. Jadi sama dengan $645. Selanjutnya itu ada total nilai wajar aset. Jadi aset lama itu nilai wajar sebesar 390 atau before goodwill itu nilai wajar 390 ditambah 215 itu investment trend. Jadi dari aset lama nilai wajar ini ditambah dengan investasi trend ini jadi totalnya itu $605. Selanjutnya itu goodwill-nya. Goodwill ini perhitungan goodwill ya. Goodwill ini muncul karena nilai persekutuan lebih besar dari total nilai aset wajar. Jadi 645 yang awal itu dikurangin dengan total nilai wajar aset sebesar $605. Jadi goodwill-nya itu sebesar $40. Nah, di sini kita bisa melihat di PowerPoint atau PPT. Ini merupakan jurnal dari Mortin, Oscar, and Trend Partnership Balance Sheet Januari 2011. Oke, di sini ada aset. Jadi aset itu terbagi jadi current asset dan fixed asset. Jadi untuk di posisi current asset itu ada
cash sebesar 115 dolar. Yang kedua itu ada akun receivable net. Jadi net ya sebesar 100 dolar, 100 ribu dolar. Jadi terus inventory itu sebesar 200 ribu dolar. Jadi total current asset itu sebesar 415 dolar. Yang kedua itu ada fixed asset. Fixed asset ini ada plan asset net sebesar 120 dolar, building itu sebesar 120 dolar. Jadi intangible asset itu kosong dan goodwill itu 40 ribu dolar. Jadi total aset dari current asset ditambah fixed asset ini jadi totalnya sebesar 695 dolar. Nah, untuk yang di sebelahnya itu ada liabilities and capital. Jadi di liabilities ini ada terdapat akun payable, utang sebesar 50 ribu dolar. Kemudian di capital, di partnership capital dari Mortin Capital ini sebesar 247.500 ribu dolar. Untuk yang Oscar itu 227.500 dolar. Dan yang untuk Trend itu sebesar 215 dolar, 215 ribu dolar. Jadi total liabilities and capital itu sebesar 695 dolar. Jadi balance antara aset dan liabilities and capital ini. Jadi total seluruhnya itu balance sebesar 695 dolar. Oke, next selanjutnya itu kita akan bahas di balance sheet. Balance sheet non-revaluation atau bonus method. Yang pertama itu ada total capital. Total capital atau total modal persekutuan. Jadi modal itu dihitung berdasarkan nilai buku, bukan nilai wajar. Jadi di sini kita akan menghitung berdasarkan nilai bukunya. Jadi total modal itu 220 dolar ditambah 215 ribu dolar. Jadi total modal itu sebesar 435 ribu dolar. Nah, yang kedua itu ada trend capital credit. Jadi ini nanti akan pembagian ya. Jadi karena tren memiliki 1/3 kepemilikan, maka nanti modal trennya itu akan dikali oleh 1/3. Jadi 1/3 dikali 435 dolar itu hasilnya 145 dolar. Selanjutnya itu ada total bonus to out partner. Maksudnya itu Trend menyetor 215 ribu dolar tapi hanya mendapatkan modal sebesar 145. Jadi bonusnya itu 215 dikurangin 145 dolar itu sebesar 70 ribu dolar. Jadi bonus ini diberikan kepada partner lama sesuai rasio modal mereka. Nah, bisa kita lihat jurnal dari hasil non-revaluation atau bonus method. Jadi ini tuh yang dihitung berdasarkan nilai bukunya ya, bukan nilai wajar. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini sama aja ada aset dan liabilities and capital. Nah, untuk di posisi aset itu biasa ada current asset yang dimana isinya ada cash sebesar 115 dolar, akun receivable net sebesar 100 ribu dolar, inventory sebesar 50 ribu dolar, jadi total current assetnya itu sebesar 265 dolar. Nah, untuk yang fixed asset itu untuk plan asset netnya 100 ribu dolar dan buildingnya 120 ribu dolar. Jadi total aset itu sebesar 485 dolar. Nah, untuk di posisi liabilities and capital, untuk yang pertama di liabilities terdapat utang akun payable yaitu 50 ribu dolar. Nah, untuk partnership capitalnya, untuk yang posisi Mortin Capital itu sebesar 155 ribu dolar. Yang untuk Oscar itu modalnya 135 dolar. Yang Trend itu kapitalnya 145 dolar. Jadi total liabilities and capital itu sebesar 485 dolar. Jadi balance. Sama-sama balance ya. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas tentang
membahas nomor 2, yang dimana di nomor 2 ini diminta untuk menyiapkan laporan likuiditas untuk kemitraan AC, BAN, dan CID dan DON untuk periode 30 Juni 2011 hingga 31 Juli 2011. Oke. Nah, di sini saya udah membuat jurnal dari untuk statement of partnership likuiditas for the period Juni 30 2011 to Juli 31 2011. Oke. Di sini AC Bensin and Don Partnership. Oke. Bisa dilihat oleh teman-teman di layar ini. Jadi untuk untuk pembagian ininya statementnya, untuk yang AC itu kebagian 50%, untuk yang BAN itu 20%, dan yang seat itu 20%, 20%, dan yang untuk yang DON itu 10%. Nah, untuk yang pertama itu balance unit tanggal 30 menyetorkan modal sebesar $20.000. Untuk di posisi akun payable itu $400.000. Untuk yang cash itu $200.000. Untuk yang akun payable itu $400.000. Untuk AC menyetorkan 50% yaitu $40.000. Untuk BAN itu $10.000. Untuk CID 20%, jadi ini minus $170. Dan untuk yang DON ini 10% minus $80.000. Nah, untuk yang pertama itu ada as investment. Jadi untuk posisi cash itu sebesar $200.000. Jadi ini tuh akan mempengaruhi di AC sebesar 50%. Yang AC-nya itu sebenarnya $200.000. Nah, selanjutnya itu di balance Juli. Nah, bisa 400 itu bisa $400.000 ini penambahan dari balance yang total saldo awal ditambah dengan as investment sebesar $200.000. Jadi kan totalnya $400.000. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita menambahkan aja 400 ke 400, 40 tambah $200.000 jadi $240.000. Yang $10.000 ke bawah sama, yang 170 sama. Jadi di balance Juli ini kita tinggal tambahkan saja. Nah, di Juli tanggal 1 ada payment of liabilities. Jadi di sini berkurang di cash itu sebesar $400.000. Jadi untuk di akun payment, jadi ada pembayaran of liabilities di akun payable itu mempengaruhi sebesar $400.000. Jadi untuk balance Juli tanggal 1 itu untuk di cashnya posisinya 0, di akun payable posisinya 0, dan untuk yang AC, BAN, CID, dan DON itu sama seperti balance Juli. Jadi 240, 10, 170, minus 170, dan minus $80.000. Oke. Selanjutnya itu ada transaksi lagi di Juli tanggal 1, yaitu investment by seat and DON. Jadi kan otomatis akan bertambah di posisi cashnya $180.000 plus, dan di CID-nya $100, dan di DON-nya 10%-nya $80.000. Jadi $100.000 ditambah $80.000 itu menghasilkan cash $180.000. Nah, jadi balance sheet di Juli tanggal 15 ini $180.000 untuk di posisi cash, di akun payable-nya 0, di AC turun lagi jadi $240, untuk di BAN-nya $10.000, dan untuk di CID $170, dan di DON-nya karena tadi sudah ada pengurangan di $80.000 ini, jadi kan sisa saldonya 0. Oke, lanjut.
Di tanggal Juli tanggal 15 sama ada transaksi allocation and seed deficit. Jadi akun yang mempengaruhi itu ada di AC $50.000, di BAN itu $20.000, di SID itu menambah sebesar menambah sebesar $70.000. Oke, jadi balance sheet di Juli tanggal 15 turun sama, jadi $180 di bagian cash, akun payable tetap 0, di AC-nya mengalami pengurangan, jadi $240 dikurang $50.000 itu sebesar $190. Nah, untuk yang di BAN, jadi kan di sini ada transaksi minus $80, jadi kan di atasnya 10 ini 20, jadi sisa minus $10.000. Di untuk setnya 0 dan downnya 0. Lanjut, di ada transaksi lagi allocation of BAN deficit atau bagian B. Jadi ini ada di mempengaruhi di AC. AC itu minus $10, di BAN-nya itu plus $10.000. Oke. Nah, jadi untuk balance sheet-nya itu di Juli tanggal 31 ini $180.000 di bagian cash, di akun payable-nya 0, di AC-nya $180.000, dan di BAN, CID dan DON-nya itu sebesar $0. Nah, terakhir itu ada di final distribution of cash. Jadi ini pendistribusian atas semuanya untuk membalancekan final balance-nya. Jadi di sini di cash itu mengalami pengurangan sebesar minus $180.000, dan di posisi AC itu ada minus $180.000. Jadi untuk final balance-nya itu di cash 0, di akun payable 0, di AC 0, di BAN 0, di CID 0, dan di bagian down-nya 0. Oke. Jadi semuanya di final balance-nya itu 0. Oke, selanjutnya itu di nomor 3. Yang di nomor 3 ini kita akan diminta ada dua sih. Yang pertama itu menyiapkan lembar kerja pengungkapan segmen untuk perusahaan. Dan yang kedua itu menyiapkan jadwal yang menunjukkan segmen mana yang wajib dilaporkan. Oke, untuk yang pertama itu ada segmental disclosure worksheet, yaitu kita diminta untuk menyiapkan lembar kerja. Jadi pertama-tama kita harus menghitung laba operasi setiap segmen dengan mengalokasikan biaya produksi sebesar $45.000 berdasarkan total penjualan. Nah, di sini kita lihat di layar, saya langsung membuat worksheet summary, bisa dilihat oleh teman-teman semua. Di sini ada divisi A, divisi B, C, D, dan total. Untuk yang pertama itu ada di item. Yang pertama ada di sales to outsider. Nah, di sales outsider ini untuk divisi A itu menyetorkan sudah $280.000, divisi B $130.000, divisi C $340.000, dan divisi D itu sebesar $60.000. Jadi totalnya itu sebesar $810. Nah, selanjutnya itu item yang kedua ada intersegment sales. Jadi untuk divisi A itu sebesar $60.000, divisi B 0, divisi C $18.000, divisi D $12.000, dan divisi C itu sebesar C $18.000, divisi D $12.000. Jadi total itu $90.000. Jadi total revenue-nya itu sebesar $340.000 untuk divisi A, $130.000 untuk divisi B, $358.000 untuk divisi C, $70.000 untuk divisi D. Jadi total revenue dari divisi A, B, C, dan D itu sebesar $900.000. Nah, selanjutnya itu ada transaksi lagi ada trustable cost sebesar minus untuk divisi A itu $245.000, divisi B itu minus $90.000,
Divisi C itu 290.000 dolar minus. Divisi D itu minus 80.000 dolar karena trackable cost. Jadi total trackable cost-nya itu 707 dolar. Nah, selanjutnya itu ada alokasi joint cost. Ini mengalami pengurangan semua di berbagai divisi A, B, C, dan D. Nah, untuk divisi A ini mengalami pengurangan sebesar 17.000 dolar. Untuk divisi B 6.500 dolar, divisi C 17.900 dolar, divisi D 3.600 dolar. Jadi total untuk allocate joint cost-nya itu sebesar 45.000 dolar. Jadi operating profit and loss. Jadi operating profit and loss ini untuk divisi A sebesar 78.000 dolar. Untuk divisi B 33.500 dolar, divisi C 50.100 dolar, divisi D 13.600 dolar, dan jadi total operating profit and loss-nya itu dari semua divisi sebesar 148 dolar. Nah, selanjutnya ini ada di segmen aset. Untuk di segmen asetnya, divisi A dapat 400.000 dolar, divisi B 105 dolar, divisi C 500.000 dolar, divisi D 75.000 dolar. Jadi total dari segmen asetnya itu 1.080.000 dolar. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang menunjukkan segmen mana yang wajib dilaporkan. Nah, jadi suatu segmen dianggap perlu dilaporkan jika memenuhi salah satu dari uji signifikan sebesar 10%. Berikutnya, jadi yang pertama itu ada revenue test, yaitu 10% of combined revenue. Jadi uji pendapatan 10% dari pendapatan gabungan. Nah, untuk threshold itu 10% of 900.000 dolar. Jadi sama dengannya 90.000 dolar. Nah, untuk divisi A 340.000 dolar, divisi B 130.000 dolar, divisi C 358 dolar, divisi D 72.000 dolar. Nah, untuk yang divisi D ini not meet karena tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Nah, selanjutnya itu di uji laba operasional. Jadi 10% dari nilai yang lebih besar antara laba atau rugi gabungan absolut. Jadi total profit and profit of profitable segmen dari A, B, C sebesar 161.600 dolar. Jadi total loss of loss segment untuk yang D 13.600 dolar. Nah, yang memasuki itu ada di divisi A, B, C. Untuk yang D itu tidak karena hanya mencapai 13.600 dolar. Selanjutnya itu ada uji aset. Jadi uji aset ini 10% dari aset segmen gabungan. Yang masuk itu ada di divisi A, C, A, dan C. Karena divisi B itu hanya 105.000 dolar dan divisi D itu sebesar 75.000 dolar. Selanjutnya di tes pendapatan keseluruhan. Jadi 75% dari yang sudah disampaikan. Jadi total penjualan kepada pihak luar dari segmen yang dilaporkan harus minimal 75% dari total penjualan atau konsolidasi sebesar 810 dolar. Nah, untuk reportable segmen A, B, C itu 280 dolar. Untuk yang A, yang B itu 130 dolar.
dan yang C itu $340. Jadi reportable segmentnya ditambahkan, jadi totalnya itu $175.000. Nah, untuk yang tes untuk ini $750.000 dibagi dengan yang awal consolidated sales seberat $810. Jadi $750 dibagi dengan $810 menghasilkan 92,6%. Jadi hasilnya itu tes berhasil. Jadi tidak ada segmen tambahan yang perlu dilaporkan. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari ujian akhir semester dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 ini. Mohon maaf barangkali ada kesalahan atau salah ucap maupun jawaban yang benar ataupun yang salah. Mungkin dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.